Pak Aam, bagaimana hukum memakai riasan wajah yang sebelumnya punya wudhu? Lalu saat akan sholat hanya perlu wudhu seperti biasa tanpa menghapus riasannya terlebih dahulu. Ya, sebenarnya perlu dilihat dulu bahan riasannya itu apa. Kalau bahan riasannya itu bisa tembus air, ya memang tidak perlu dibersihkan itu riasannya. Kalau riasan itu bahannya dari yang tembus air. Tetapi kalau riasan yang Anda pakai itu bahannya waterproof, ya, jadi dia tidak tembus air, maka mau tidak mau itu harus dibersihkan dulu riasannya, riasan wajahnya, ya. Jadi justru jawabannya kembali kepada bahan dari riasan itu apa. Kalau bahannya itu tembus air, ya tentu Anda tidak perlu repot-repot membersihkan riasan ketika mau wudhu. Ya, tapi kalau dari bahan yang tidak tembus air, ya mau tidak mau harus dibersihkan riasannya. Gitu. Ya, nah gitu. Kecuali kalau begini, sebelum berias Anda berwudhu, ya, udah berias begitu. Nah, datang waktu sholat dan Anda tidak batal, maka Anda boleh berwudhu dengan memakai riasan itu, sekalipun riasannya itu dia tidak tembus air, ya. Sekalipun, dengan catatan begini, saya ulangi, takut Anda salah memahami. Misalnya Anda, ya, mau maghrib wudhu, lalu dirias, karena memang ba'da maghrib Anda mau ke undangan, misalnya, dirias, ya kan gitu. Nah, setelah itu Anda sholat. Jadi Anda sudah punya wudhu sebenarnya. Anda sholat. Maka tetap Anda tidak perlu membersihkan riasan itu. Karena kan Anda punya wudhu. Begitu loh maksud saya. Ya kan? Anda punya wudhu. Nah, ada yang bertanya, Pak Aam, bagaimana kalau saya niatkan di jama' takhir? Jadi kan mau ke undangan nih Pak Aam, ya. Itu saudara dekat. Jadi saya di make up dulu gitu. Tapi ya mau tidak mau saya nggak bisa wudhu Pak Aam karena di make up. Jadi saya jama' takhir, sholat itu maghrib dengan isya, begitu. Boleh tidak? Secara hukum sesekali itu boleh. Jadi kita menjamak sholat, ya, sesekali dengan kondisi seperti ini boleh. Seperti halnya Bapak Ibu yang menikahkan putra, ya. Kebayang nggak misalnya Anda jam 10 sudah dirias, jam 11 datang tamu, ya kan gitu. Baru selesai tamu itu jam 2:30, itu masih di gedung. Baru Anda sholat itu asar. Lalu sholatnya di jama'. Ya, sholatnya di jama'. Duhur dan asar. Boleh tidak? Sesekali itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu tanpa alasan. Males ini asa males gini sholat duhur teh. Di jama' dengan asar. Tidak boleh. Itu namanya melalaikan sholat. Tapi kalau Anda ada acara pernikahan, kan pernikahan itu ibadah, ya nggak? Aulim walau bisyat, walimahlah kamu, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Berarti walimah itu ibadah. Anda datang ke undangan itu ibadah, karena kata Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Kewajiban muslim terhadap muslim lain ada 6. Salah satunya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang, datang. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang ibu, dia menjamak duhur dan asar karena mendatangi undangan, boleh. Menjamak maghrib dengan isya karena menghadiri undangan, boleh. Kenapa? Karena menghadiri undangan itu adalah ibadah. Tapi kalau Anda bermalas-malasan menjamak menjamak sholat, itu tidak boleh, namanya melalaikan. Paham ya maksud saya? Perbedaan. Jadi balik ke kita, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Jadi selama Anda melakukan itu masih dalam koridor ibadah, ada orang yang dia mau nengok orang sakit, ya kan gitu. Nah, jadwal nengoknya itu membuat dia sulit melaksanakan sholat, sehingga dijamak itu maghrib dengan isya. Boleh dijamak dengan isya. Kalau memang Anda menjamak itu ada alasan apa? Misalnya menengok orang sakit, atau mengurus orang yang meninggal. Bisa loh. Ada orang yang memandikan, menyolatkan, mengkafani, ya kan? Sampai maghrib terlewat gitu loh. Sehingga sholat maghribnya dijamak dengan isya. Karena menangani orang meninggal.
Boleh, tidak apa-apa. Jadi selama ada alasan syar'i, Islam membolehkan. Ad-dinu yusrun. Islam itu mudah gitu ya. Begitu ada teman-teman kita yang bekerja di rumah sakit, dia ada di IGD begitu ya. Nah, itu kan yang namanya IGD tentu saja ada situasi-situasi nggak bisa gantian karena benar-benar ada darurat. Anda sampai menjamak duhur dengan asar, tidak apa-apa. Maghrib dengan isya, tidak apa-apa. Ada dokter yang harus membantu pasien, ada dokter kandungan membantu persalinan. Pas menjelang maghrib, dia bantu sampai akhirnya waktu isya, ya, waktu maghrib habis. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Jadi Islam itu sangat indah. Kita dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Tetapi kalau ada alasan syar'i, ya, maka kita boleh jamak. Nah, ini saya kembangkan pertanyaan ini dari Anda berias, ya kan? Anda tidak maghrib, ya, karena Anda mau ke undangan. Dan Anda juga sudah berias, agak susah untuk membersihkan riasan Anda, begitu kan? Ya sudah, Anda jamak saja maghrib dan isya. Karena memang menghadiri undangan itu bagian daripada ibadah sebenarnya, ya. Wallahu a'lam bishawab.